Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali ya bersama Bu Listi. Masih dengan materi sebelumnya yaitu KPK dan FPB. Tapi kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal cerita FPB dan KPK. Cara membedakan soal FPB dan KPK, kita perlu melihat ciri-cirinya terlebih dahulu. Ciri soal cerita FPB adalah sebagai berikut. Ada kata-kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal FPB. Berikut ini adalah ciri dari soal cerita KPK. Ciri-cirinya adalah ada kata-kata setiap, sekali, setiap, sekali, mereka, bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Jika salah satu atau beberapa dari kata-kata tersebut ada di dalam suatu soal, maka soal tersebut kemungkinan besar adalah soal KPK. Kita lanjut ke contoh soal ya. Soal yang pertama adalah kelas pertama terdiri dari 50 siswa, kelas kedua 45 siswa, dan kelas ketiga 80 siswa. Kepala sekolah ingin membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan banyak anggota yang sama. Berapa jumlah maksimum siswa di setiap kelompok dan berapa banyak kelompok yang terbentuk di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dari soal tersebut terdapat kata banyak anggota yang sama. Berarti soal tersebut termasuk ya ke dalam soal FPB. Kita lanjut ke soal penyelesaiannya ya. Saksikan video berikut ini. Ibu akan menggunakan metode tabel. Ya. Terlebih dahulu kita lihat bilangan prima yang di atas. Ada bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan prima ini akan dipergunakan untuk membagi bilangan sesuai soal cerita yang tadi ya, bahwa soal ceritanya bentuk atau mencari FPB. Kita langsung saja untuk mencari bilangan 50, 45, dan 80 FPB-nya. Pertama, kita gunakan angka bilangan prima 2. Dari ketiga angka ini yang bisa dibagi 2 hanya 50 dan 80 ya. Kita tulis dulu ya di sini ya. Dibagi 2. 50 dibagi 2, 25. Kemudian 45 dibagi 2 karena tidak bisa ya. Kita turunkan 45. 80 dibagi 2, 40. Ya, kita tarik garis. Lanjut dibagi 2 lagi. Dari 25, 45, dan 40. Masih ada yang bisa ya. Yang 40 kita turun dulu. 25 bagi 2 tidak bisa, turunkan 25. 45 bagi 2 tidak bisa, diturunkan 45. 40 dibagi 2 bisa ya, 20. 25, 45, dan 20. Kira-kira kalau dibagi 2 bisa atau tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak seperti tadi ya. Kita coba dulu. 2, 5, 4, 5, berapa? 10. Tarik garis. Dibagi 2 masih bisa? Tidak bisa ya, sini 25, 45, ini 5. Tarik garis. Kira-kira dibagi berapa ini? 25, 45, dan 5. Dibagi 2 ketiganya tidak bisa ya. Maka kita geser sebelah bilangan prima 2, yaitu bilangan 3, bilangan prima 3. 25, 45, dan 5 bisa tidak dibagi 3. Tidak ya. Berarti kita ke sebelahnya lagi, yaitu bilangan prima 5. 25, 45, dan 5 bisa ya dibagi 5. Kita tulis 25 bagi 5, 5.
45 dibagi 5, 9. Kemudian 5 dibagi 5, 1. Maka kita cari FPB-nya yang di sebelah kiri ya. Karena tadi yang 25, 45 dan 5 ketiganya bisa dibagi 5, maka ini kita lingkari. Karena yang lain ini tidak ketiga-tiganya bisa dibagi sama ya. Yang ketiga-tiganya bisa dibagi atau habis dibagi hanya yang 25, 45 dan 5, maka kita lingkari yang tiga-tiganya bisa dibagi. Nah, yang ini FPB-nya berarti FPB-nya 5. Soal yang kedua, Darmiansa pergi ke perpustakaan setiap 4 hari, Ruri setiap 6 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, hari apa mereka kembali ke perpustakaan bersama? Jika kita lihat dari soal tersebut, terdapat kata setiap 4 hari, setiap 6 hari. Maka soal tersebut termasuk ke dalam soal KPK. Perhatikan video penyelesaian soal KPK berikut ini. Ya, masih menggunakan metode tabel ya. Karena tadi soalnya adalah setiap 4 hari dan setiap 6 hari, maka bilangannya 4 dan 6. Kita akan cari menggunakan bilangan prima kembali yang di atas ini. Yang pertama adalah bilangan prima 2. 4 bagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Tarik garis. Masih ada bilangan 2 dan 3. Kita bagi lagi dengan 2. Masih bisa. 1, karena 3 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan 3. Ingat ya, KPK itu yang kita ambil semuanya dari sebelah kiri ke kanan. Berarti 2 dikali 2 dikali 1 dan dikali 3. 2 dikali 2 dikali 1 dan dikali 3. Hasilnya adalah 12. Kita lihat kembali ke soalnya di atas. Terakhir yaitu di hari Selasa ya. Nah, kalau hasilnya 12 berarti 12 hari setelah hari Selasa. Berarti di hari apa kira-kira? Hari apa yo? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti 12 hari kemudian jatuh di hari Minggu. Cukup sekian video pembelajaran dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.